Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyara Samra dengan NIM 70200119036. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, secara visual proses ilmu pengetahuan digambarkan menjadi 4, yaitu deduksi, hipotesis, verifikasi, dan induksi. Deduksi adalah berdasarkan pengalaman teori-teori atau dogma-dogma yang bersifat umum yang dilakukan dengan dugaan atau biasa disebut dengan hipotesis. Nah, sedangkan hipotesis adalah dugaan yang ditarik berdasarkan teori dari dogma atau pengalaman-pengalaman. Sedangkan verifikasi merupakan proses pembuktian untuk hipotesis yang telah disusun dari kegiatan. Dan induksi merupakan hasil penelitian yang disusun ke dalam suatu teori umum. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan metode penelitian, baiknya kita mengetahui apa sih itu penelitian. Nah, penelitian adalah dalam bahasa artinya mencari kembali. Nah, apa itu mencari kembali? Maksudnya untuk mencari jawaban dari masalah yang ada. Nah, bagaimana caranya mencari jawaban dari masalah yang ada, yaitu tentunya dengan menggunakan metode penelitian. Nah, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasari pada ciri-ciri keilmuan, yang mana ciri keilmuan itu terbagi atas 3, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Nah, yang pertama rasional. Rasional adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga dapat terjangkau oleh penalaran manusia. Nah, yang kedua yaitu empiris. Empiris merupakan cara yang digunakan dan dapat diamati dengan indera manusia. Yang ketiga yaitu sistematis, merupakan penelitian yang menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Selanjutnya, kerangka penelitian dibagi menjadi 2, yaitu kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori adalah merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena, yang mana hubungan antara berbagai variabel ini digambarkan dengan lengkap dan menyeluruh dengan alur dan skema yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Sedangkan kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel yang dirumuskan oleh peneliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakan sebagai landasan untuk penelitiannya. Yang mana kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori. Apa itu variabel? Variabel adalah seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel mengandung pengertian ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang dapat menjadi pembeda atau penciri antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya variabel umur, berat badan, pendidikan, motivasi, pengetahuan, dan lain-lain. Variabel terbagi menjadi 4, yaitu variabel dependent, independent, continue, dan discrete. Variabel dependen disebut juga dengan variabel tidak bebas, sedangkan variabel independen disebut dengan variabel bebas. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang dapat diukur dengan bilangan kontinu, dan variabel diskrit hanya bisa diukur dengan bilangan diskrit. Selanjutnya sampel dan populasi, yang mana populasi merupakan keseluruhan objek penelitian dan sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya jenis data. Jenis data terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan skala pengukuran, berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau wawancara. Berdasarkan sumbernya yang terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan. Sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen perusahaan yang bisa dipublikasikan. Adapun berdasarkan skala pengukuran, yaitu terbagi menjadi 4, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal dapat diterapkan pada setiap variabel karena skala ini berfungsi untuk membedakan setiap objek pada variabel yang diukur adalah setara, namun berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan skala ordinal, skala yang sudah memiliki tingkatan namun jarak antar tingkatan belum pasti. Skala interval adalah skala numerik di mana kita bisa mengetahui urutan dan perbedaan jarak antara data. Sedangkan skala rasio adalah skala pengukuran rasio memiliki nilai 0 mutlak dan jarak yang sama. Adapun metode pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Yang mana teknik pengumpulan data kuantitatif dibagi menjadi 3, yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Sedangkan teknik pengumpulan data kualitatif dibagi menjadi 4, yaitu wawancara mendalam, observasi telaah dokumen, dan diskusi kelompok atau focus group discussion. Dan yang terakhir adalah desain penelitian. Nah, desain penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif terbagi menjadi 2, yaitu observasional dan eksperimental. Adapun observasional terbagi lagi menjadi 2, yaitu deskriptif dan analitik, yang mana deskriptif adalah penelitian untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu, dan analitik adalah suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Kemudian analitik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu cross-sectional, case control, dan cohort. Yang pertama, cross-sectional, yaitu untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena ini bisa terjadi. Yang kedua yaitu case control, mempelajari sebab-sebab kejadian atau peristiwa secara retrospektif. Yang ketiga yaitu cohort, yang mana penelitian yang mempelajari hubungan yang secara prospektif. Adapun eksperimental itu dibagi menjadi 3, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, dan quasi-eksperimental. Yang pertama yaitu pre-eksperimental, yang mana pre-eksperimental yaitu tidak ada kelompok kontrol. Yang kedua true eksperimental, yang mana desainnya yaitu eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Sedangkan quasi-eksperimental yaitu eksperimen yang ada di masyarakat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara mendalam, observasi telaah mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Desain penelitian kualitatif ini terdiri dari etnografi, grounded research, fenomenologi, studi kasus, dan penelitian sejarah. Yang pertama yaitu etnografi, merupakan penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian antropologi. Sedangkan yang kedua yaitu grounded research, yang bertujuan menemukan teori baru dari data yang bersifat induktif. Yang ketiga yaitu fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami atau menggali kenyataan yang dialami atau perilaku tertentu. Yang keempat yaitu studi kasus, yang mana studi kasus dapat berupa individu, suatu program, kejadian, proses, organisasi yang diteliti dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima yaitu penelitian sejarah, yang mana menggunakan data catatan atau buku harian cerita sejarah. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai desain penelitian.
Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.